harus kalian perhatikan ketika pertama kali memutuskan untuk galbay. Nah, misalnya jatuh temponya itu besok atau jatuh temponya itu seminggu seminggu ke depan. Dari sekarang ketika kalian memutuskan untuk galbay, persiapkan segala sesuatunya. Jangan nanti setelah seminggu jatuh tempo atau sudah 3 hari jatuh tempo, langsung diancam-ancam sama DC-nya, kalian kebingungan. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel saya, channel Desi Sutriani. Kali ini kita akan membahas tentang resiko fatal mengabaikan WA dan telepon dari DC, karena banyak banget para pemula galbay yang menghubungi saya baik DM, WA, ataupun ada yang mencoba untuk menelpon saya juga pengen nanyain langsung, "Mbak, gimana nih Mbak DC-nya telepon, Mbak gimana Mbak DC-nya WA, gimana caranya, kita abaikan aja atau bagaimana Mbak? Nanti resikonya apa Mbak kalau seandainya digabaikan atau segala macam." Untuk itu akan saya bahas satu persatu untuk kalian. Jadi jangan di-skip agar kalian paham dan kalian bisa terus bekerja dan tanpa memikirkan hal-hal yang mungkin belum tentu terjadi. Jadi teman-teman ya. Oke, tapi sebelumnya buat teman-teman semua, jangan lupa untuk klik tombol subscribe-nya, nyalakan notifikasi loncengnya agar terus terhubung dengan saya. Oke teman-teman, ini dia ya buat kalian. Oke, saya akan membahas sedikit dulu resiko mengabaikan WA dan DC. Yang pertama adalah tugas DC. Kalian harus tahu, jadi kalian paham untuk menghadapi DC yang mungkin baru-baru aja kalian galbay ini pinjol-pinjolnya, jadi kalian harus tahu dulu. Yang pertama yaitu mengancam dengan kata-kata pembunuhan. Ini sudah banyak banget. Pembunuhan karakter, pembunuhan mental, pembunuhan fisik, dan juga pembunuhan pikiran. Jadi ini DC memang tugasnya mengancam kalian. Digaji dengan perusahaannya hanya untuk mengancam kalian. Baik dengan kata-kata ataupun juga dengan pemikiran-pemikiran yang belum tentu akan terjadi ke depannya. Gitu ya. Yang kedua, penyebaran data pribadi mulai dari foto, KTP, dan nilai pinjaman. Dan ini sudah banyak banget yang terjadi dengan teman-teman saya yang baru-baru aja galbay. Dan pada nanya, "Mbak, gimana Mbak? Penyebaran data pribadi udah mulai loh Mbak." Jadi di sini saya tekankan, kalian harus benar-benar bisa memilah. Seandainya DC itu menyebarkan data kalian, kalian harus perhatikan, itu benar nggak ke teman kalian atau hanya DC yang bekerja sama dengan DC untuk menakut-nakutin kalian dengan cara DC itu menyamar menjadi teman kalian. Nah, kan harus benar-benar perhatikan. Jadi kalau kalian itu awalnya pusing, pening, "Mbak ini gimana Mbak, saya bingung, nggak tahu." Jadi kalian tidak bisa membedakan ini benar-benar real ancaman atau ancaman yang hanya dibuat-buat untuk menakuti kalian. Gitu ya. Selanjutnya yaitu menghubungi dan menagih di luar kondar. Nah, ini banyak banget teman saya yang baru aja galbay 3 hari, 4 hari itu sudah mulai menghubungi di luar kondar. Itu nggak logika ya. Hal ini bisa kalian adukan ke OJK, websitenya ini ya. Nah, kalian bisa adukan pinjolnya apa. Makin banyak pengaduan, makin cepat akan ditindak oleh OJK. Walaupun ujung-ujungnya nanti agak-agak ada kata-kata ya, karena kalian berhutang atau karena kalian apa, jangan pedulikan. Kalau kalian mau mengadukan, adukan rame-rame saja biar pinjolnya segera ditutup. Dan yang selanjutnya adalah mengejar target sebelum hutang lebih dari 90 hari. Jadi tugas dari DC ini memang dia harus mengejar target untuk digaji. Kalau mereka nggak dapat targetnya, mereka tidak akan digaji. Artinya pada saat mereka bekerja mungkin mereka digaji sebesar 1.500.000. Artinya ketika mereka mendapatkan target itu mereka akan dibayar lebih dari 1.500.000. Mungkin bisa lebih dari UMK di kotanya ataupun mendapat tambahan-tambahan karena sudah dapat mengejar targetnya. Dan kebanyakan yang beredar informasinya bahwa kalau sudah lebih dari 90 hari, hutang tidak akan ditagihkan oleh DC. Nah, menurut saya jangan pernah menggunakan kata-kata ini ya. Kalau bisa tetap waspada walaupun lebih dari 90 hari. Artinya DC ini tetap akan diberikan tugas untuk nasabah-nasabah yang lebih dari 90 hari. Tapi mereka tidak akan begitu mengejar seperti
bagi yang hutang-hutang di bawah dari 90 hari. Nah, dari kesemua tugas, apa resiko-resikonya lagi yang akan kita terima jika kita mengabaikan WA-nya? Yang pertama adalah ketika kalian memutuskan untuk galbay, kalian harus persiapkan segala sesuatunya. Yang pertama itu mengganti nomor HP. Pasti kalian akan kehilangan nomor yang pertama. Itu emang udah harus resiko. Kalau kalian tidak mau memusingkan segala ancaman DC atau diteror setiap hari. Mungkin salah satu jalan yang paling kuat adalah kalian mengganti nope. Kalaupun kalian tidak mengganti nomor HP kalian, kalian harus blok semua nomor-nomor yang nggak dikenal agar kalian tidak diteror terus-menerus. Yang kedua adalah tutup semua akun sosmed. Karena selain kalian tidak bisa dihubungin dari HP karena sudah mengganti nomor telepon kalian, kalian akan dikejar dengan sosmed. Sosmed itu paling cepat dikejar yaitu foto dan informasi pribadi kalian. Tutup sementara dulu akun-akun sosmed kalian agar tidak lebih besar lagi penyebaran datanya. Nah, ini juga harus kalian perhatikan ketika pertama kali memutuskan untuk galbay. Nah, misalnya jatuh temponya itu besok atau jatuh temponya itu seminggu ke depan. Dari sekarang ketika kalian memutuskan untuk galbay, persiapkan segala sesuatunya. Jangan nanti setelah seminggu jatuh tempo atau sudah 3 hari jatuh tempo langsung diancam-ancam sama DC-nya, kalian kebingungan. Nah, ini kebanyakan yang terjadi di teman-teman saya. Banyak sekali yang mengadu ke saya. Terus saya katakan, kalau memang nggak kuat, ganti nope-nya, atau kalau memang nggak kuat lagi, tutup semua akunnya. Terus pada yang mengatakan, Mbak, kenapa harus diganti nope-nya? Kan data-data saya sudah ada, kan foto-foto saya sudah ada. Terus saya katakan lagi, untuk mencegah lebih besar lagi penyebaran datanya. Ingat, sebelum kalian memutuskan untuk galbay, persiapkan segala sesuatunya dari sekarang agar kalian lebih kuat mental. Terus selanjutnya, hidup berdampingan dengan DC. Maksudnya hidup berdampingan dengan DC ini, ya kalian harus siap-siap untuk diteror. Baik itu WA, telepon, ataupun sampai datang ke rumah. Kalaupun sampai harus datang ke rumah itu DC-nya lebih bagus ya menurut saya. Mungkin kalian selama ini ada yang bilang, Mbak, saya sudah mengabaikan loh segala macam WA-nya, ujung-ujungnya DC-nya datang. Dengan alasan katanya saya mengabaikan segala bentuk penagihan yang sudah mereka belikan. Kalau DC-nya datang, tetap diam, jangan pernah bernego, jangan pernah membayar, dan jangan pernah berjanji dengan DC. Kalau sampai memaki atau kalau sampai membuat keributan, kalian bisa videokan, kalian bisa sebarkan. Nah, itu salah satu untuk menjatuhkan mental DC juga ketika kalian sebarkan segala sesuatunya kejahatan yang mereka lakukan. Itu ya, ingat kalian tidak sendiri, kalian pasti akan didukung oleh banyak orang. Lanjut lagi, abaikan segala sesuatu yang mengganggu. Nah, maksud saya di sini adalah mulai masa bodoh dengan orang sekitar. Namanya juga kita galbay, kita nggak membayar hutang. Jadi ya udah, kalau orang mau bilang Pak RT datang, tadi ada yang bayar gini-gini. Ya jelaskan sama Pak RT, iya Pak, bukan saya tidak mau membayar, tapi memang keadaannya belum bisa saat ini untuk membayar. Kalau saya ada pasti saya bayar Pak. Mungkin kalau kalian berbicara dengan baik, gitu pasti kalian akan dibantu oleh banyak orang. Saya sering loh teman-teman saya itu yang WA kirim disclaimer kalau kalian tidak kuat untuk menghadapi para ancaman DC yang mulai menghubungi lewat kondar ataupun tetangga ataupun Pak RT. Dan selanjutnya, kalian tidak akan menjadi prioritas sasaran DC untuk penagihan selanjutnya. Ah, ini malah lebih bagus. Kalau kalian mulai mengabaikan segala sesuatunya, misalnya kalian sudah kuat mental, abaikan DC, mulai mengabaikan tetangga, mulai mungkin mengabaikan segala bentuk ancaman dan teman-teman kantor, kalian bukan menjadi prioritas lagi DC. Karena udah ibaratnya udah kebal kalian, gak bakalan bayar juga lah ini orang. Jadi yang akan dicari adalah pemula-pemula yang baru galbay. Kalau kalian mau jadi orang yang kebal, kan harus kuat mental. Mulai hadapi segala sesuatunya dengan lebih pikiran tenang, lebih pikiran terbuka, lebih jangan kebingungan gitu. Kalau orang yang kebingungan itu orang yang gampang diancam dan orang yang gampang banget untuk melakukan tindakan-tindakan bodoh seperti bunuh diri atau seperti mencuri. Nah, begitu ya teman-teman ya. Saya harap dari semua teman-teman saya yang DM ke saya ataupun yang berkomentar yang sempat saya balaskan, karena kadang-kadang kalau saya mau balas, saya pengen tahu apa sih di mana kalian berkomentar, di video mana yang kalian berkomentar agar balasan saya itu sesuai dengan pertanyaan kalian. Itu kadang-kadang tenggelam.
Jadi kalau kalian memang punya IG atau punya Facebook, silakan invite saya akan terbuka. Jangan pernah mengambil tindakan bodoh untuk segala sesuatu yang belum terjadi. Itu teman-teman ya. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan, apa yang saya jelaskan bisa kalian terima, bisa kalian merubah pikiran kalian dan kalian bisa lebih semangat lagi. Oke teman-teman, akhir kata saya ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.